Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menggelar acara Jalan Sehat Sarungan di Jember pada Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Dalam acara tersebut Anies menyampaikan pidato politiknya yang syarat akan sindiran. Ia berkali-kali melontarkan sindiran terhadap pemerintahan sekarang, mulai dari harga beras, pupuk hingga dalam topik kesehatan. Anies kemudian menegaskan, bekerja bukan untuk membuat peresmian dan foto-foto. Ia menekankan perlunya melakukan perubahan untuk membawa Indonesia menjadi lebih adil. Mengapa kita perlu perubahan? Hari ini kita rasakan di Indonesia suasananya penuh ketidakadilan, ucap Anies di hadapan pendukungnya. Anies pun lantas bicara soal nasib petani hingga akses pendidikan dan kesehatan saat ini. Apakah sekarang petani masih sulit? Sulit pupuk, harga berasnya apakah mahal, akses pendidikan dan kesehatan apakah mudah? Apakah itu semua mau diteruskan? Jika tidak mau diteruskan, maka kita butuh perubahan, ujarnya. Anies pun mengungkap tantangan berat melakukan perubahan di Indonesia. Menurutnya ada kelompok-kelompok yang menolak perubahan. Kenapa tidak semua senang dengan perubahan? Saya kasih contoh, harga beras mahal. Tapi apakah sampai ke petani? Ya benar mahalnya harga beras itu tak dinikmati petani. Justru hanya dinikmati sekelompok orang saja. Ungkap Anies, inilah kelompok yang tidak senang dan menolak perubahan. Mereka yang selama ini mendapatkan manfaat dari ketidakadilan yang terjadi, lanjut dia. Anies lantas mengajak semua agar melawan dengan cara berada di barisan yang mendukung perubahan sehingga manfaat dari negeri ini dapat dirasakan semua bukan hanya sebagian. Benar mereka, yang menolak perubahan, itu punya kekuatan uang dan harta, tetapi kita harus perjuangkan dan kirimkan pesan melalui pemilu dan pilpres bahwa lebih banyak rakyat yang memilih perubahan daripada keberlanjutan, kata Anies. Bila itu kita kerjakan insya Allah masa depan bangsa ini akan lebih baik, keadilan dan kesejahteraan akan hadir di rumah-rumah, di keluarga-keluarga kita semua, ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Anies Baswedan juga mengungkap ingin meraih kekuasaan dengan memenangkan Pilpres 2024 secara beradab. Kita ingin tunjukkan negeri ini dikelola oleh cara yang beradab. Bila kita mengerjakan dengan cara yang benar maka semua akan mengatakan insya Allah Indonesia masa depannya baik, kata Anies. Sebab, menurut Anies, jika kekuasaan itu diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. Sebaliknya, jika kewenangan itu diraih dengan cara yang baik, maka kedepannya bangsa Indonesia akan bernasib baik. Bila meraih kewenangan dengan cara nepotisme, nanti saat berkuasa pasti nepotisme, betul, tanya Anies. Bila meraih kewenangan dengan cara-cara kecurangan, maka ketika nanti memegang kewenangan pasti akan curang. Tapi bila kita kerjakan dengan cara terhormat, nanti ketika pegang kewenangan menjalankannya dengan terhormat pula, katanya. Sementara itu, bakal cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan sudah saatnya kini mengevaluasi jalannya kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebab, menurutnya jelang 30 tahun reformasi di Indonesia ada saja tujuan dari reformasi itu sendiri yang melenceng. Sebab itu, dirinya bersama baca pres Anies Baswedan mengusung gerakan perubahan untuk meluruskan kembali cita-cita demokrasi dan reformasi. Negeri ini hampir 30 tahun memegang sistem demokrasi. Reformasi telah kita jalankan biasanya menjelang 30 tahun kita harus waspada, evaluasi, luruskan yang belok, benarkan yang salah, tunjukkan yang menjadi tujuan demokrasi, kata Cak Imin. Saatnya kita evaluasi dan saatnya berubah menjadi lebih demokratis lagi, imbuhnya. Ketua Umum DPP PKB itu mengungkapkan, dirinya bersama Anies, berkomitmen menjalankan politik Ahlus Sunnah Wal Jamaah untuk memperbaiki kekurangan dan mewujudkan kesejahteraan. Satu di antaranya Cak Imin menyinggung soal nasib petani. Apa itu perubahan? Petani itu harus lebih makmur, petani tidak terus menjadi korban, petani harus sejahtera. Kita butuh banyak pangan, kita butuh produksi pangan, tetapi sekaligus kita harus mewujudkan petani yang sejahtera. Saatnya kita berubah, kata Cak Imin. Apa kabar Jember? Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Presiden PKS Bapak Ahmad Sayhu, tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Ahmad Ali, tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati, saya banggakan, insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia, amin, Bapak Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Amin. Tepuk tangan untuk beliau. Semua fungsionaris partai, relawan, dan saudara-saudara semua warga Jember. Kami bersyukur, alhamdulillah hari ini bisa kembali ke Jember, dan kali ini suasananya beda. Semua berkumpul dengan semangat
Jalan Sehat Santri mengirimkan pesan pesan apa? Perubahan. Perubahan. Tadi sudah disampaikan panjang mengapa kita perlu perubahan. Ibu, Bapak, hari ini kita sudah merasakan Indonesia yang penuh dengan suasana ketidakadilan. Betul tidak? Jadi petani itu hidupnya sulit atau enak? Sulit. Sulitnya baru sekarang atau dari dulu? Dari dulu. Kenapa tidak berubah? Kita tidak melakukan perubahan. Petani hidup sulit dibiarkan. Harga gabah murah dibiarkan. Pupuk sulit dibiarkan. Betul tidak? Betul. Pupuk susah atau mudah? Susah. Kalau susah kita teruskan saja ya. Kita teruskan ya susahnya ya. Tidak. Tidak mau? Tidak mau. Perlunya apa? Perubahan. Harga beras. Harga beras sekarang murah ya. Mahal. Murah atau mahal? Mahal. Mahal apa murah? Mahal. Kita teruskan mahalnya, setuju? Tidak setuju. Teruskan mahalnya, setuju? Tidak setuju. Kan kita ingin lanjutkan, bukan? Tidak mau lanjutkan? Butuhnya apa? Perubahan. Butuhnya apa? Perubahan. Butuhnya apa? Perubahan. Itu sebabnya kita mau perubahan. Perubahan bukan soal mengganti nama, bukan menempatkan orang. Perubahan membuat keluarga-keluarga hidupnya sejahtera. Amin. Amin. Kita ingin beras kita harganya murah. Biaya pendidikan kita mahal atau murah? Mahal. Mau diteruskan? Tidak mau. Jadi perlunya apa? Perubahan. Kesehatan kita ribet atau gampang? Ribet. Mahal atau murah? Mahal. Mau diteruskan? Tidak mau. Perlunya apa? Perubahan. Nih, saya tadi ketemu sama peternak. Bilang, Pak, jadi peternak sekarang di Jember susah. Cari bibitnya susah, pakan ternaknya mahal. Betul tidak? Betul. Pakan ternak mahal mau diteruskan? Tidak. Perlunya apa? Perubahan. Bapak Ibu sekalian, itu semua urusan yang bisa diselesaikan. Tapi perlu kemauan, perlu keseriusan. Bangsa kita membutuhkan agar masalah-masalah yang senyatanya dihadapi masyarakat diselesaikan. Memang bila pakan harganya murah, bila beras harganya murah, bila